Baik teman-teman, ini suasana di kampung ya, air laut yang jernih, kemudian banyak kapal-kapal. Bagi teman-teman yang mau liburan atau mau habiskan duit, silakan jalan-jalan ke tempat ini. Pokoknya seru. Pasir-pasir dengan kapal laut atau apa, jalan-jalan, nikmati suasana pantai. Nah, ke sini saja sudah. Lokasi ini terletak di Desa Sebanjar, Kampung Pitung Mulu. Itu masuk Kampung Hula. Berada di pinggir pantai. Hanya ada beberapa rumah, dan di depan kita itu tidak salah tambak garam. Tapi ukurannya tidak begitu besar, dikelola oleh warga setempat. Bisa kita lihat ini rencana mau ke pinggir pantai. Oh ya udah, ini tambak garamnya, airnya masih penuh, belum kering tambaknya. Biasanya sampai air lautnya kering jadi garam. Dan biasanya masyarakat menjualnya di pasar tradisional. Ini kita sudah sampai di pantai. Ini perahu nelayan yang lagi mendarat, tidak mencari. Ini pantai ya, bisa kita lihat pemandangannya. Itu ada pohon bakau, dan air lautnya sementara ini teduh, tidak begitu bergelombang. Ada perahu motor nelayan yang lagi berlabuh. Di depan itu pulau yang berbentuk topi, namanya Pulau Ternate. Kampung kecil depan itu namanya Kampung Umapura, yang mayoritas nelayan, dan juga ibu-ibunya itu menenun kain. Ternyata ada nelayannya. Mungkin dia mau berangkat mancing atau nembak ikan. Nah, di sini ada perangkap ikan juga yang dinamakan bubu. Itu terbuat dari bambu yang dibelah, dihalusin, kemudian dianyam dan diikat dengan kerangkanya itu dari kayu khusus, dan talinya itu menggunakan tali rotan. Masyarakat masih menggunakan perangkap ikan yang tradisional. Yang modern biasa pakai jaring. Nah, perahu motor yang baru diperbaiki apa bagaimana ya. Kalau air lautnya pasang, itu dia lewat ke belakang pasir ini. Kalau air laut pasang, kita tidak bisa pulang. Bisa teman-teman bisa dengar ombaknya. Yang depan ini Pulau Buaya namanya, bentuknya seperti buaya. Dan itu merupakan satu desa, penduduknya banyak. Nelayannya ini mancing kayaknya. Saya dengan adik-adik main sambil bernostalgia, karena lokasi ini merupakan tempat main saya waktu kecil, mancing maupun menyelam, menembak ikan. Salah satu lokasi ya di sini. Ternyata bapaknya ini sendiri tapi tidak takut ya, sudah terbiasa. Ini air lautnya jika surut itu jauh, keringnya itu jauh, dari bisa cari kerang ataupun nangkap ikan di kolam-kolam yang kecil. Itu bisa nangkap ikan. Ini ada pohon bakau tapi tidak banyak.
sebelahnya itu banyak pohon bakaunya. Ini lagi adik-adik lagi lempar-lempar biasa, kebiasaan. Ini rumah warga ini kosong, kemungkinan warganya pergi bersihkan kebun, cabut rumput karena lagi musim berkebun soalnya. Airnya jernih begini, pingin mandi, tapi baru mau jalan-jalan lagi ke kampung tetangga, jadinya tidak mandi. Mau acara jadi pasar tradisional itu namanya lupa. Oh ya, pasar Baulang, pasar yang terkenal. Jadi kita mau beranjak. Ini perahu nelayan ya, bentuknya seperti ini, tapi ini sepertinya sudah bocor ini perahunya. Jadi memang nangkap ikan dengan alat tradisional itu. Oh, ini bubunya, ini perangkapnya ini udah lepas ya, talinya ini sudah tidak dipakai. Ini perahunya juga sudah lama berlabuh. Nyari batu, kirain mau buat ini cincin kah, ternyata buat lempar-lempar gelombang. Semangat tadi itu, semangat. Tidak perlu kasih uang juga, mereka itu semangat menemani. Kita pulang hari buat uang jajan. Suasananya seperti ini lah. Di sini kalau mancing malam itu ikannya ya imbang-imbang lah sama yang biasa keluar-keluar di TV itu. Ini pasar Baulang, ini jembatannya. Di lokasi ini di bibir pantai yang batas gelombang itu kita gali pasirnya, itu airnya tawar. Jika teman-teman kurang percaya atau penasaran, boleh ke Pulau Alor di Kecamatan Abal, namanya Pasar Baulang. Nah, silakan buktikan sendiri. Gali pasirnya yang di bibir pantai itu, cicipi airnya. Saya jamin 100% tidak asin. Jadi dari Pulau Buaya itu mereka ngambil air minum ya di sini, di pesisir pantai ini. Mereka gali pasirnya, kemudian pakai gayu masukkan ke kirgen, nanti dimuat dengan perahu motor, perahu yang terbuat dari kayu. Apa dibilang mesin tempel kah, mesin dalam yang di engkol ya. Kita bisa lihat suasana pasar ini. Jadi ini pasar tradisional, dan seminggu itu tidak salah 2 kali, hari Senin sama hari Jumat, apa Selasa sama Jumat. Jual petasan ini. Jadi pasarnya ya seperti ini. Kita beralih ke tongke 5 pohon. Bilangnya 5 pohon, padahal yang ada ini 2, 4, 6, 7. Ini biasa lokasi ini dijadikan background atau wallpaper. Itu di Instagram, di TikTok, pokoknya media sosial. Itu di sini sudah tempatnya ini. Makanya buruan main ke sini. Mumpung masih gratis.
Nanti kalau sudah dijadikan tempat wisata tidak tahu lagi. Tapi kalau sudah niat mau berapapun harganya ongkosnya ya pasti main ke sini. Ya mudah-mudahan 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan jadi tempat wisata yang banyak pengunjung lah. Ya masyarakat lagi nyari kerang. Ini pohon kelapanya ini. Tapi kalau di sini ya masyarakat masih tradisional. Nyari kerang itu ya paling simpel. Kalau nyari ikan ya harus pakai alat pancing, harus pakai jaring. Suasana ya seperti ini. Nah ini mata air yang ada gelembung-gelembung itu mata air. Jadi di tengah air laut tapi ada mata air. Dan itu tawar kalau di situ. Ini adik-adik lagi mandi laut. Ya ini masa lalu ini, mengenang masa lalu. Ya, dulu waktu masih SD ya seperti ini juga. Mainnya di sini. Kalau air lautnya pasang itu biasanya panjat pohon bakau baru loncat. Di sini airnya dalam. Meskipun air laut itu surut, tapi di sini tetap dalam dia. Suasananya enak. Ini kita lihat ada mama-mama yang nyari kerang pakai kresek. Hujannya lagi gerimis. Ini kita beralih ke Desa Aimuli, Kecamatan Alur Barat Laut. Tongke 5 pohon atau pohon bakau ini yang sementara dikerjakan dibuatin lopo-loponya di pesisir pantai, itu mau dijadikan tempat nongkrong tempat wisata ya. Jadi biasa yang lagi viral atau apa di Instagram, di sosmed lah atau TikTok apa gitu ya, di sini backgroundnya ini pohon bakau. Nah ini mama ini lagi serius ini. Serius, kita aja ngobrol nanti kita dimarahin kena denda lagi. Jadi harus pelan baru bisa lihat kerangnya kerang yang di pasir itu. Untuk adik-adik lagi asik main, lagi asik mandi laut ini, kejar-kejaran. Nah ini satu lagi nulis-nulis ini. Takut air juga ini orang Dani kah? Takut mandi laut. Ini memang suasananya teduh, nyaman. Karena hujan gerimis jadi kurang pemandangannya terlihat kurang jos. Kalau pas lagi panas terik itu bagus pemandangan di sini. Jadi backgroundnya di belakang pohon bakau yang 5 pohon itu ada Pulau Topi, Pulau Buaya, Pulau Pantar. Ini rumput laut yang karena gelombang jadi lepas. Di sini di lokasi sini ada budidaya rumput laut juga. Pasir putihnya di pinggir pantai itu banyak pohon kelapa. Jadi waktu kecil mandi laut ataupun mancing di sini ya sudah makan siang itu makan buah kelapa atau buah ketapang atau pisang bakar. Dia bakar ada. Oh ini lagi mancing, ini ada bapak yang lagi lepas jaring buat nangkap ikan. Jadi di lokasi sini ada mata air yang di tengah laut, di dekat depannya pohon bakau ini. Itu airnya tawar. Jadi kalau air lautnya ini surut ya seperti ini pohon bakaunya. Ini pada zaman dahulu ditanam sama leluhur,
cuman yang bertahan hidup ya segitu. Dan dari tahun-tahun 5 tahun yang sebelumnya ada program pemerintah untuk menanam pohon bakau. Hanya karena di sini wilayahnya Gelombang itu pohon bakau yang sudah berusia belasan tahun maupun puluhan tahun saja tumbang. Jadi kadang ya yang bertahan hidup cuma beberapa pohon. Suasananya ya adem. Air lautnya pasang itu sampai jaraknya bisa sampai 30 meter dari kolam kecil ini. Karena air lautnya surut. Sekarang sudah anak-anak zaman sekarang sudah malas main di alam terbuka seperti di pantai. Kalau zaman dulu ya main ya di pantai. Ini tempat mandi laut, tempat main. Pulang sekolah itu bukan lewat jalan raya, jalan aspal, tapi pulangnya lewat pantai. Akhirnya nyampe di rumah itu bisa sore. Karena pulang sekolah langsung main di pantai itu, seperti di tinggi Nambut sudah. Jadi pakaian sekolah ya merah putih itu dipakai buat bermain. Ya namanya juga anak-anak. Ya itulah keadaan di kampung halaman. Dan pasirnya ini masih banyak. Jadi dari program pemerintah desa itu dilarang untuk dijual pasirnya. Pasir maupun batu kerikil itu dilarang. Tetapi untuk bangun rumah itu boleh, diperbolehkan untuk masyarakat. Tetapi tidak boleh menggunakan truk untuk ngambil. Ini ada lokasi yaitu berbatu karang dan di situ ada mangrove. Itu program dari desa dibangun kurang lebih sudah 3 tahun. Dan batu-batunya bisa dijadikan batu aki. Pohon bakau ini udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ada yang pohonnya ini bisa, ini batu karangnya ini sampai pohon bakau ya sudah puluhan tahun pun tumbang, mereka makan usia. Bagi teman-teman yang sudah pernah main ke mangrove ini pasti tahu lah lokasinya. Yang penasaran silakan mau main ke sini. Di sini kerangnya banyak, kepiting, pokoknya komplit lah di sini. Ini pun air lautnya surutnya masih jauh, hanya ini masih proses penyurutan. Jadi kolam-kolam kecil ini banyak ikannya. Jadi sudah terbiasa mancing di laut atau di laut lepas, jadi kalau mancing di kolam itu rasanya kurang menantang. Ini gelombangnya ini ya, kalau air lautnya surut itu sampai di batas gelombang yang putih ini, tapi ini belum surut. Ini pohon bakaunya ini banyak yang di sini itu gelap, kalau kita masuk ke dalam itu gelap. Di pohon bakau juga ada beberapa jenis. Yang ini akarnya langsung di batu atau di pasir, tapi ada juga yang akarnya tinggi gitu. Ya tahu ya, mungkin yang sekolah jurusan kelautan atau apalah ekosistem atau apa ya pasti tahu lah jenis-jenis
pohon bakaunya ini. Ini juga ya karena cuacanya mendung, gerimis, baru selesai hujan, jadi pemandangannya kurang api ini.